Baik pemirsa Bincang Politik, kembali bersama saya dan juga 3 orang narasumber saya pada hari ini, tentunya dengan tema evaluasi pengawasan Pilkada tahun 2020. Baik, saya langsung saja ke Bapak Rahmat Bagja. Baik Bapak, ini terkait dengan Pilkada 2020 Pak ya. Kan kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi nih Pak, pandemi COVID-19. Ini bagaimana nih Pak tantangan atau peluang dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada tahun 2020? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak? Oke. Pertama ada dugaan ya dari teman-teman banyak orang, teman-teman NGO, masyarakat yang peduli terhadap pandemi, baik yang pro maupun kontra. Jadi awalnya pesimis, ini bisa dilakukan. Akan tetapi ketika kami penyelenggara beserta dengan pemerintah, DPR, kemudian saling mengisi untuk kemudian memperbincangkan masalah anggaran, masalah pelaksanaan, kesulitan di lapangan, maka ada beberapa hal yang kemudian kita bisa selesaikan di tahap perencanaan. Dan di tahap pelaksanaan memang ya, kita harus akui ada tantangan dan juga permasalahan pada tahap pencalonan pada 4 September yang lalu, sehingga kemudian banyak arak-arakan massa. Berkaca pada saat itu, maka Bawaslu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR harus ada aturan ini, aturan yang jelas, jangan semua diserahkan kepada Inpres nomor 6 2020. Jadi harus ada aturan yang jelas sekali siapa berbuat apa. Nah, akhirnya ada PKPU nomor 13 tahun 2020 yang mengatur terhadap masalah itu. Siapa yang berbuat, siapa yang merekomendasi Bawaslu, siapa yang melakukan pembubaran ke teman-teman kepolisian, siapa yang kemudian menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, KPU, dan bagaimana hukumannya. Nah itu kemudian dijelaskan di PKPU nomor 13. Akhirnya teredusirlah semua pelanggaran-pelanggaran, walaupun masih ada, harus kita akui pasti masih ada di lapangan. Akan tetapi dengan begitu galaknya, bukan galak tegasnya penyelenggara pemilu bersama teman-teman kepolisian, dibantu dengan pemerintah daerah, akhirnya pelanggaran ini semakin menurun. Nah, kemudian orang semakin takut ya dengan melakukan pelanggaran khususnya protokol kesehatan. Walaupun kami juga harus tidak lupa pada tugas utama, yaitu menangani pelanggaran politik uang, kemudian memediasi konflik yang ada, dan juga kemudian menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran administrasi di dalam kampanye. Jadi dalam beberapa kesempatan kami tidak lupa dengan fungsi itu. Nah kemudian dengan alhamdulillah ya, setelah kampanye, kemudian masa tenang 3 hari, dan kemudian pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020, maka seluruh proses yang ada berjalan dengan lancar. Nah, Mbak pasti tahu kan pada saat 9 Desember, masyarakat itu sangat peduli terhadap protokol kesehatan. Ketika masuk ke TPS, semua pakai masker. Yang tidak pakai masker pulang, bawa masker. Nah dari situ maka muncullah pernyataan dari teman-teman Satgas COVID-19 bahwa tingkat ketaatan terhadap protokol kesehatan pada 9 Desember 2020 sampai 97%. Nah itu dapat dibayangkan bahwa pilkada meningkatkan awareness masyarakat terhadap protokol kesehatan. Inilah salah satu hikmah ya, di mana penyelenggaraan pilkada pada saat pandemi COVID-19. Baik, berarti bisa dibilang dengan adanya pilkada 2020 ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ya Pak ya, untuk lebih awareness lagi dengan daripada di pasar, orang lebih taat di TPS. Siap, benar. Itu juga kerjasama semua Pak ya, ada job desk masing-masing. Pemda, polisi, KPU. Luar biasa, terima kasih Pak Rahmat Bagja. Saya ke Ibu Rosnawati nih Bu. Kalau Pak Rahmat Bagja tadi secara global ya Bu ya mengenai pilkada. Nah kalau Ibu kan selaku Bawaslu di Provinsi Kepulauan Riau,
kira-kira ada tantangan nggak Bu untuk di Provinsi Kepulauan Riau sendiri? Iya, baik Mbak Novi. Jadi memang ini adalah tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, di mana kita mengetahui bersama bahwa Provinsi Kepri ini terdiri dari 4% saja daratan. Sementara 96%-nya itu adalah lautan. Nah, ini juga adalah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara, terutama pada saat proses distribusi logistik ke daerah. Nah, kemarin untuk di Natuna, itu pada saat proses logistik, pendistribusian logistis itu tinggi gelombang itu mencapai 6-7 meter. Nah, kemudian di Tambelan juga 5-6 meter, yang konsekuensinya pada saat itu kapal yang dinaiki pada saat itu ada kapal Fendi yang cukup besar, akhirnya balik kembali karena sudah tidak bisa menerobos ombak yang cukup besar itu. Akhirnya ya tentunya memang ini juga akan berdampak terhadap penambahan anggaran, karena yang tadinya hanya distribusi melalui transportasi laut akhirnya dialihkan ke pesawat. Nah, salah satunya itu juga menjadi kendala. Kendala yang lain adalah bahwa karena kita ini terdiri kepulauan, tidak semua wilayah yang memiliki akses internet. Nah, sementara beberapa misalnya kita dalam penggunaan pengawasan juga melalui aplikasi IT, tentunya di wilayah-wilayah yang tidak bisa diakses internet itu juga merupakan salah satu kendala, di mana tidak semua wilayah bisa menggunakan internet atau jaringan yang bagus. Nah, ini juga merupakan salah satu kendala. Kemudian tantangannya lain ya seperti yang disampaikan tadi oleh pimpinan Bawaslu RI, bahwa adanya kekhawatiran masyarakat Kepri dalam terkait dengan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid, di mana mereka khawatir akan terpapar pandemi Covid tadi. Nah, ini juga merupakan salah satu tantangan, sehingga kami selaku penyelenggara terutama dari Bawaslu harus meyakinkan masyarakat bahwa sepanjang kita melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah kekhawatiran itu bisa kita minimalisir. Dan paling tidak kita bisa menyampaikan masyarakat bahwa insya Allah ini bisa kita lewati dengan baik, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Resnawati. Ini sangat luar biasa nih Pak Rahmat ya, karena Kepri dengan wilayah yang sangat tidak mudah ya Bu ya, mendistribusikan logistik ya Bu, sampai ke pelosok-pelosok Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Bu Resnawati. Sekarang saya ke Pak Zaini. Bapak, kita ketahui bersama bahwa Tanjung Pinang memang tidak melakukan pilkada serentak untuk kota ya Pak ya, jadi Pilwako memang tidak ada, tapi tetap ikut berperan aktif nih Pak dalam mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kira-kira ada dinamika atau tantangan semacam itu Bapak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Lovita. Kemudian berbahagia dengan pimpinan kami, Bapak Rahmat Bagja dari Bawaslu RI, Bu Resnawati dari Bawaslu Kepri. Sepandangan apa yang beliau sampaikan tadi. Kemudian terkait dengan yang disampaikan sama Mbak Lovita tadi, benar, Tanjung Pinang kita alhamdulillah meskipun tidak ada Pilwako, tapi fungsi pengawasan kita sama seperti Pilwako dan kemudian dalam kegiatan pemilu lainnya dari sisi tahapan, kecuali adalah tahapan pencalonan. Memang secara khusus kita tidak ada pengawasan. Tapi mulai dari proses pemutakhiran daftar pemilih, kemudian kampanye, sampai kemudian pemungutan dan penghitungan suara, fungsi pengawasan kita sama. Tapi oleh karenanya dinamika kita sama pada prinsipnya Mbak Lovita. Ya, Bapak. Tapi dalam konteks tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri. Yang pertama adalah tantangan internal. Bagaimana kemudian kami memberikan edukasi kepada jajaran pengawas. Ada 12 jajaran pengawas di tingkat kecamatan dari 4 kecamatan. Ada 18 pengawas kelurahan dari 18 kelurahan. Minimal mereka yang sudah kita edukasi, spirit kita sama dengan yang ditekankan oleh pemerintah, menerapkan protokol kesehatan. Kemudian tantangan kita adalah dari sisi eksternal. Bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat, itu juga kita berikan edukasi. Kemudian kepada penyelenggara mitra kita, partner kita, KPU dan jajaran juga, komitmen kita menerapkan protokol kesehatan. Tapi alhamdulillah, dengan kerjasama semua pihak telah disampaikan tadi sama pimpinan, dari pihak Satgas Covid, Pemko Tanjung Pinang, kepolisian, TNI, beserta penyelenggara, kita mampu memberikan edukasi. Oleh karenanya, Bawaslu masif memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat untuk turut
mengawal pesta demokrasi dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, Mbak Lovita. Baik, terima kasih. Berarti memang hampir di seluruh wilayah ya Pak ya, dengan adanya pilkada ini juga masyarakat lebih peduli lagi nih. Betul. Kemudian Bapak tadi sampaikan bahwa kalau di pasar tidak terlalu ini ya Pak ya, tapi kalau di TPS ketika tidak mengikuti protokol kesehatan tidak pulang. Luar biasa. Baik, saya kembali ke Pak Rahmat bagian nih Pak. Tadi sudah Bapak ceritakan sedikit mengenai di awal-awal banyak yang mungkin underestimate ya Pak ya dengan pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi gitu. Tapi sekarang sudah terlaksana dari pemungutan hingga rekapitulasi suara. Jadi bagaimana nih Pak Bapak selaku Bawaslu RI menanggapi ternyata pandangan masyarakat yang underestimate tadi tidak benar loh. Seperti apa? Kan berbeda nih antara pandangan masyarakat dengan yang terjadi setelah dilaksanakan pilkada sampai pemungutan suara dan sampai ini rekapitulasi. Seperti apa Pak? Jadi setelah kita melakukan evaluasi ya, memang banyak perubahan ini. Iya. Jadi sekarang muncul, apakah bisa nanti pilkada sama pemilu disatukan di tahun? Nah, itu muncul lagi karena pada saat pandemi saja kita sudah berhasil melaksanakan pilkada dengan tanpa jatuh korban nyawa satu orang pun di penyelenggara. Nah, ini menarik ya. Sangat menarik. Walaupun memang ya ada yang kena COVID ya, tapi tracingnya ini nggak terlalu kelihatan dari mana ya. Ada yang kena COVID, kemudian ada yang meninggal dunia, tapi bukan karena ketika melaksanakan tugas dan fungsi ya. Dan tapi tidak kemudian seheboh pada tahun 2019, pemilu 2019. Iya. Nah, diharapkan ya sekarang bisa membantah bahwa kita tidak bisa melakukan pilkada di saat-saat sulit. Jadi proses demokrasi walaupun negara ini dalam keadaan sulit masih tak bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Saya selalu dalam berbincang dengan teman-teman di Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota sama teman-teman di KPU, saya bilang ibaratkan saja pelaksanaan pilkada ini sama dengan pelaksanaan pemilu tahun 55. Tahun 55 kita baru selesai melaksanakan setelah perang kemerdekaan ya. Tahun 45, tahun sampai 50 kan kita masih perang itu. Iya. Pemerintahan kemerdekaan, perang kemerdekaan 1 dan 2 kan ada agresi militer Belanda 1, agresi militer 2 dan kemudian diakhiri dengan perundingan meja bundar. Dan kemudian 5 tahun setelah itu negara yang masih dalam keadaan balita itu bisa melaksanakan proses pemilu yang diakui oleh dunia adalah pemilu terbaik, salah satu pemilu terbaik di Asia dan penuh dengan transparansi. Walaupun memang ada konflik kanan kiri pasti ada, akan tetapi itu mempertunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini punya semangat untuk itu, semangat untuk memperbaiki. Jadi dengan pesimis, dengan itu bisa terbantahkan lah. Akan tetapi itu juga jangan sampai membuat penyelenggara itu juga wah saya bisa enggak. Itu harus kemudian menjadi evaluasi bagi kita. Mana yang kurang, mana yang bisa kita pertahankan kebaikannya, mana yang bisa kita tutupi kesalahannya. Jadi dengan adanya ya dari situ saja koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR itu sangat penting sekali untuk membantu beban teman-teman penyelenggara pemilu. Beban penyelenggara pemilu itu, jadi jangan sampai masyarakat itu mengatakan bahwa pemilu itu hanya 1 hari. Iya, pemungutan dan penghitungan suaranya mungkin 1 hari. Prosesnya Pak ya. Tapi prosesnya itu sampai 2 tahun sebelum itu harus sudah siap, dipersiapkan. Jadi itu yang kami harapkan juga menjadi ini awareness masyarakat bahwa pergantian kekuasaan yang demokratis adalah hal yang niscaya dan juga masyarakat harus percaya dengan proses-proses dan kemudian tentu dengan harus ada pengurangan terhadap akses racun-racun demokrasi misalnya politik uang, sara, kemudian juga saling fitnah, kanan kiri, hoax dan kawan-kawan. Apalagi di media sosial. Sekarang kan sudah zaman now ya. Walaupun yang menarik ini
katanya di Anambas juga bisa diakses ya media sosial. Ya walaupun si rekapnya lumayan nggak terlalu bagus juga ya, karena jaringannya naik turun. Tapi anehnya protokol kesehatan dipatuhi di Anambas, dipatuhi di Natuna. Yang jauh ya menurut saya, misalnya dari informasi Jakarta, Tanjung Pinang ataupun kalau Batam, Tanjung Pinang ya pasti terima informasi ini. Tapi wilayah Kabupaten Anambas, Natuna, ini Lingga, ini masyarakat sangat peduli terhadap hal itu. Oleh sebab itu, menurut saya masyarakat jadi jangan pesimis. Jadi yang masyarakat kita masih patuh ya terhadap terhadap isu perintah ataupun anjuran dari penyelenggara pemilu. Nah, oleh sebab itu saya kira nanti ke depan ini semangat dari penyelenggara pemilu, pelaksanaan pilkada itu bisa ditularkan ke bidang-bidang, misalnya di pasar, di jalan. Sekarang kan sulit, kita coba saja dengan itu. Jadi pembelajaran bagi kita semua bahwa pilkada itu meningkatkan perhatian masyarakat dan juga kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Baik, ini luar biasa, sangat menarik ya Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan kembali lagi Pak ya setelah ini ya Ibu ya. Baik pemirsa Bincang Politik, sangat luar biasa. Tadi sudah sangat disampaikan oleh narasumber mengenai bahwa pilkada dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap protokol kesehatan. Baik, dan kemana-mana kami akan kembali setelah yang satu ini.